Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh mahasiswa ES1 dan ES2 semester 4 di mata kuliah Akhlak Tasawuf tahun ajaran 2020-2021. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita awali berdoa dengan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada guru-guru kita khususkan kita tujukan pada guru-guru kita, pada kedua orang tua kita yang telah banyak memberikan jasanya kepada kita dari kita kecil sampai sekarang ya. Liridai syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Masih bersama dengan saya Nani Mahmuda MPD. Kita awali perkuliahan hari ini dengan bab 1 yaitu konsep akhlak tasawuf, di mana dalam konsep akhlak tasawuf, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, maka kita akan memperkenalkan dulu tentang akhlak dan tasawuf, baik secara terminologi maupun secara etimologi. Yang pertama, kita akan membahas secara etimologi. Secara etimologi, akhlak itu ada beberapa kata yang diambil oleh beberapa ahli tokoh atau tokoh akhlak ya, para ahli tokoh akhlak, ahli tokoh ilmu akhlak, yaitu ada kata khalaqa yukhliqu ikhlaqon, akhlaqa yukhliqu ikhlaqon yang diambil dari wazan af'ala, dan itu ada persamaan katanya, di mana kata-kata ini sama dengan kata al-sajiyah, at-tabi'ah, kemudian al-adah, al-muru'ah, di mana kata akhlak yang berarti perangai, kemudian kelakuan, watak dasar, tabiat, adat kebiasaan, dan peradaban yang baik, termasuk al-muru'ah itu artinya peradaban yang baik. Nah, itu satu dari kata akhlakoh yang diuraikan menjadi pengertian atau disamakan dengan kata bahasa Arab lainnya. Jadi itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada khalaqah. Khalaqah di sini yang artinya ciptaan dari Tuhan yang memiliki muatan daya atau kemampuan dasar yang dapat disempurnakan melalui berbagai upaya. Jadi khalaqah itu merupakan ciptaan Tuhan, ciptaan dari Tuhan, dan ciptaan Tuhan ini mempunyai potensi untuk disempurnakan, untuk diubah menjadi lebih baik. Jadi mempunyai daya untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi memiliki potensi dan perkembangan untuk mengadakan perubahan ke depannya gitu. Jadi yang dimaksud khalaqah seperti itu dalam istilah ini. Kemudian yang ketiga yaitu kata khuluq. Khuluq itu merupakan singular dari kata akhlak ya, kata tunggalnya dari kata akhlak, yaitu yang artinya budi pekerti atau tingkah laku. Nah, alasan beberapa ahli mendefinisikan atau mengambil istilah khalaqah, kemudian akhlak, kemudian khuluq itu berdasarkan pada beberapa dalil. Yang pertama biasanya diambil dari surat Al-Qalam ayat 4 seperti yang berisi wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang kedua dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137, in hadza illa khuluqul awwalin. Nah, dalil-dalil tersebut terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis.
ya, yang berisi hadis seperti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya. Artinya orang yang paling bagus budi pekertinya. Jadi menurut Rasulullah, orang yang paling sempurna keimanannya itu dilihat dari paling baik atau paling bagus akhlaknya. Yang kedua, dalil yang kedua yang diambil oleh para ahli yaitu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwasannya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi pengertian secara etimologi ini juga berlandaskan pada dalil-dalil yang sudah ada yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Kemudian beberapa secara istilah ini beberapa tokoh itu mempunyai pengertian yang berbeda, namun pada esensinya mengandung pengertian yang sama, tapi berbeda dalam menguraikan, hanya saja esensinya sama. Yang pertama, pengertian secara istilah ini akhirnya menjadi ciri-ciri dari sifat akhlak tersebut atau ciri-ciri dari akhlak tersebut. Yang pertama, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang untuk melakukan perbuatan. Jadi manusia itu sudah mempunyai sifat dasar yang dijadikan bekal oleh Allah untuk hidup di dunia menuju kehidupan akhiratnya. Jadi masing-masing manusia mempunyai watak dasar atau sifat dasar yang sudah tertanam dalam jiwa manusia. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di situ manusia mempunyai potensi untuk berbuat keburukan maupun berbuat dalam hal ketakwaan yang berkaitan dengan ketakwaan. Yang kedua, ciri yang kedua, akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Jadi yang dilakukan tanpa pemikiran bukan berarti tanpa kesadaran, tidak, tapi perbuatan itu dilakukan dengan akal yang sehat ya. Spontanitas perbuatan yang dilakukan manusia bukan berarti spontan tanpa pemikiran ya, tanpa pemikiran yang sehat bukan, tapi dengan penuh kesadaran. Jadi dilakukan dengan sadar ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Jadi akhlak itu terjadi atau timbul karena perbuatan yang tidak dipaksakan ya, tidak ada tekanan dari luar. Jadi misalkan ada seseorang yang diancam harus berbuat sesuatu, maka itu tidak bisa dikategorikan dalam akhlak, karena mereka berbuat sesuatu itu karena tekanan atau paksaan dari orang lain. Kemudian yang keempat yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan karena bersandiwara. Jadi akhlak itu sendiri, ciri-ciri akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak bersandiwara. Artinya misalnya begini, seperti perfilman, persinetronan. Apakah itu bisa dikategorikan akhlak? Tidak, karena mereka melakukan hal-hal baik atau hal-hal buruk itu sama saja dengan bersandiwara. Jadi itu tidak termasuk dalam kategori akhlak. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya 5, akhlak adalah ilmu yang objek pembahasannya mengenai nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifatkan baik atau buruknya, begitu. Jadi yang perbuatan itu yang melekat pada diri manusia dan bisa dikategorikan apakah ini baik atau apakah ini buruk. Hanya saja kalau kita membahas akhlak, masing-masing ahli atau masing-masing tokoh itu seringkali mengidentikan bahwa akhlak itu identik dengan sifat yang terpuji atau akhlak yang terpuji atau perbuatan yang baik. Nah, kemudian bagaimana akhlak menurut para tokoh? Di situ dijelaskan akhlak menurut para tokoh. Yang pertama Ibnu Maskawih ya. Ibnu Maskawih mengatakan bahwa akhlak itu adalah halulin nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Jadi menurut Ibnu Maskawih,
Akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi ini menurut Ibnu Maskaweh. Jadi manusia itu mempunyai sifat yang tertanam di dalam jiwanya, dan itu sifat yang tertanam itu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan, untuk bertindak, untuk berbuat tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, tapi dilakukan secara sadar. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali lebih luas menjelaskan dari Ibnu Maskaweh ya. Lebih luas dari Ibnu Maskaweh. Beliau menjelaskan akhlak adalah ibaratun an hayatim fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrim min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Artinya bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Ibrahim Anis. Ibrahim Anis pun menjelaskan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Artinya apa? Dalam bahasa Arab, Ibrahim Anis menyatakan halulin nafsi rasikhatun tasduru anha al-a'malu min khairin aw syarrim min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi itu adalah hampir sama dengan kedua tokoh yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Yang sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskaweh. Masing-masing tokoh menjelaskan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan atau menimbulkan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Kemudian Al-Farabi sendiri menjelaskan, Al-Farabi ini adalah tokoh filsafat. Al-Farabi menjelaskan bahwa sungguhnya akhlak itu merupakan upaya menumbuh kembangkan akhlak potensial baik yang ada dalam diri manusia dengan jalan membiasakan lahirnya perilaku terpuji dan membangun situasi dan kondisi yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perilaku yang terpuji dalam diri seseorang. Jadi Al-Farabi sendiri lebih menyepakati bahwa akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa yang harus ditumbuh kembangkan untuk menjadi perilaku terpuji. Jadi Al-Farabi lebih menyepakati bahwa akhlak itu identik dengan sifat yang ditumbuh kembangkan atau dibangun dengan perilaku terpuji. Ya, itulah ya. Itu adalah penjelasan dari akhlak dari beberapa para tokoh. Kemudian tasawuf sendiri. Nah, karena ini kita belajar akhlak dan tasawuf. Nah, tasawuf sendiri juga memiliki arti, yaitu secara etimologi maupun secara terminologi. Yang pertama berasal dari kata sofa yang artinya suci, bersih, murni. Yang kedua adalah sof, artinya barisan yang terdepan ya. Barisan yang terdepan artinya nanti akan dikaitkan akan menjadi manusia yang terdepan di hadapan Allah secara istilah. Kemudian yang ketiga as-sufu, bulu atau wal kasar. Yang bulu atau wal kasar ini identik dengan pakaian para sufi yang dikenal dengan kain yang sangat sederhana sekali. Kemudian saufana, sejenis buah-buahan kecil yang itu hidup di tanah suci ya. Ada yang mengatakan ini sebatang pohon kayu yang tumbuh di tanah suci Mekah salah satunya begitu. Kemudian sufah artinya serambi tempat duduk orang muhajirin di masa Nabi ya. Jadi ada secara etimologi ada sofa, ada sof, ada as-sufu, ada saufanah, ada syuffah. Nah, kemudian bagaimana tasawuf secara istilah? Dari beberapa tokoh disebutkan bahwa seperti halnya ada Al-Hallaj, Ma'ruf Al-Karki. Kemudian Ma'ruf ini sendiri menjelaskan atau mengutip dari Suhrawardi. Kemudian Abu Bakar Al-Qattani dikutip
oleh Imam Al-Ghazali ya. Kemudian kalau ma'ruf itu dikutip oleh Suhrawardi, kemudian Abu Bakar Al-Qattani dikutip oleh Imam Al-Ghazali, kemudian Abul Hasan Al-Nusi, ada Habib Umar Ibnu Muhammad bin Hafid yang sudah terkenal sekarang ya, tentang kewaliannya pun sudah mendunia. Kita tahu Habib Umar di YouTube, di Instagram, kemudian Habib Umar merupakan salah satu tokoh wali yang dari Yaman ya, dari Yaman. Kemudian beliau adalah pengasuh pondok Darul Mustafa, di mana beliau menjelaskan bahwa tasawuf itu merupakan amal perbuatan yang baik dan menjalankan dengan sungguh-sungguh penuh penghayatan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Jadi identik dengan perbuatan baik menurut Habib Umar. Habib Umar juga menjelaskan bahwasannya tasawuf itu sendiri adalah sebuah perjalanan dan pendakian melalui tangga Islam dan iman untuk mencapai derajat kedekatan kepada Allah Ta'ala dan pengetahuan yang khusus tentangnya dan kecintaan yang murni dari dan kepada Allah. Itu menurut Habib Umar. Jadi Habib Umar lebih menjelaskan bahwa tasawuf itu merupakan suatu amal perbuatan baik atau perilaku yang baik yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan atau penuh kesadaran, yang dilakukan tiada lain hanya untuk mengharapkan ridha Allah dan tiada lain hanya untuk mematuhi apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Dan ini merupakan peningkatan kualitas diri dari ilmu yakin menuju ainul yakin dan menuju hakul yakin ya, dari ilmu yakin sampai hakul yakin. Apa ketiga istilah tersebut nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, kemudian dari beberapa ahli di sini ada Al-Hallaj, bahwa tasawuf merupakan suatu kekuatan jiwa yang kokoh untuk tetap teguh melakukan dan mempertahankan kebaikan dan kebajikan semata dalam memelihara kesucian hati sampai ajal tiba. Itu menurut Al-Hallaj. Kemudian yang dikutip oleh Suhrawardi ya, yaitu tasawuf adalah mengambil hakikat dan meninggalkan yang ada di tangan makhluk. Apa sih di tangan makhluk itu? Di tangan makhluk itu adalah dunia. Jadi berusaha menghindarkan diri dari pengaruh dunia, menjauhi dari pengaruh dunia. Bukan menjauhkan diri dari dunia ya, tapi pengaruh dunia gitu. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga sudah menjelaskan di situ bahwa tasawuf adalah budi pekerti ya. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atas kamu, berarti ia memberikan bekal kepadamu atas dirimu dalam tasawufnya. Kemudian Abul Hasan Al-Nusi, tasawuf adalah orang-orang yang jiwanya telah bersih dari ketidakmurnian sifat manusia, artinya orang yang bersih dari keburukan nafsu jasmaniyah ya begitu. Nah, kemudian dari beberapa pengertian akhlak tasawuf, maka dapat disimpulkan di sini bahwa akhlak tasawuf itu merupakan suatu perbuatan yang tertanam dalam jiwa dan ditumbuh kembangkan dalam rangka mencapai derajat kedekatan kepada Allah melalui pendekatan dan metode tertentu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Atau dapat dikatakan bahwa akhlak tasawuf adalah perbuatan atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan syariat agama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan peneladanan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW ya, dengan sebaik-baiknya sampai ia memetik hasilnya dalam bentuk kecintaan dari Allah. Jadi sampai akhir. Jadi tasawuf itu sampai akhir perjalanannya. Jadi ada tahap ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Artinya apa? Ketiga istilah ini, ilmu yakin itu adalah suatu info atau pengetahuan bagaimana kita mengenal Allah dengan cara meyakini pengetahuan tersebut. Contoh kecil saja, kita tahu bahwa ada yang mengatakan bahwa api itu panas. Walaupun kita belum tahu api itu panas, belum pernah menyentuhnya, api itu panas, tapi kita meyakini gitu. Kita meyakini bahwa api itu panas, itu yang dimaksud dengan ilmu yakin.
Kita tahu tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, tapi kita yakin dengan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna gitu yang ada 99. Kita tahu. Selain kita tahu, kemudian kita dilanjutkan dengan pengetahuan itu kita yakin. Nah, selain ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Nah, ainul yakin inilah tahap ainul yakin. Contohnya, kita sudah tahu bahwa api itu panas. Nah, kemudian kita survei sendiri. Kita tahu, oh, api itu seperti itu. Kita mengunjungi orang-orang yang ada apinya itu, atau api yang berasal dari korek api. Kita survei lah, istilahnya kita survei dengan ainul yakin itu. Kita tahu, oh ternyata api itu panas. Ada seseorang yang berusaha mendekati api tapi dia kebakaran, ternyata api itu benar-benar panas. Nah, itu yang disebut dengan tahapan ainul yakin. Nah, kemudian hakul yakin itu dalam tahapan tasawuf. Ainul yakin ini seperti kita yakin dengan sifat Allah, baru kita mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, kita mengunjungi atau kita tahu bahwa orang yang dekat dengan Allah itu akan memberikan dampak kebahagiaan di dunia atau ketenangan di dalam hidupnya ya, ketenangan dunia dan akhirat, pastinya begitu. Jadi kita tahu akan hal itu yang disebut dengan ainul yakin. Kemudian hakul yakin, contoh kecilnya, kita sudah tahu bahwa ada seseorang yang sudah terbakar dengan api tersebut. Kemudian kita bisa melakukan sendiri. Apa iya sih api itu panas? Jadi kita sentuh api itu sendiri. Nah, baru itulah yang dimaksud dengan hakul yakin, begitu. Jadi kita ingin mengenal Allah, kemudian kita berguru dengan seseorang, kita tahu ilmunya, kita terapkan, kemudian suatu hari nanti bagaimana kita kemudian kenal dengan Allah. Sebelum itu kita tahu, kemudian tahap kenal, kemudian yang ketiga baru kita mengakui bahwa kebenaran tentang keberadaan Allah, begitu. Jadi kita bisa menikmati bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Nah, kemudian bagaimana orientasi dan tujuan akhlak tasawuf ya. Orientasi dan tujuan akhlak tasawuf, sebenarnya akhlak dan tasawuf itu merupakan satu kesatuan. Tasawuf itu menuntut sebuah perilaku bagaimana kita memurnikan sifat kita, tentang sifat kita, membersihkan jiwa kita agar kita benar-benar dekat dengan Allah. Nah, otomatis orientasi akhlak dan tasawuf itu berorientasi pada orientasinya yaitu perbuatan manusia baik buruknya. Kalau digandingkan dengan tasawuf, karena tasawuf itu memurnikan kejiwaan seseorang atau memurnikan jiwa dari nafsu jasmaniyahnya manusia, dari sifat kemanusiaan, maka orientasi akhlak tasawuf dan tujuan akhlak tasawuf itu adalah untuk menumbuh kembangkan dan meneguhkan perilaku akhlak yang dibangun atas dasar kesadaran diri yang hanya berorientasi pada keridhaan Allah semata, untuk mewujudkan, kemudian bisa dikatakan untuk mewujudkan perilaku yang dapat meningkatkan kualitas diri dalam menjalin hubungan kedekatan antara manusia dengan Allah, dari ilmu yakin menuju ainul yakin dan mencapai hakul yakin, begitu. Nah, kemudian pendekatan dan metode akhlak tasawuf yang sudah di-share oleh teman-teman kalian tadi itu adalah pendekatan penelitian tasawuf, bukan pendekatan dan metode akhlak tasawuf ya. Menurut saya ya, berbagai dari literatur yang saya baca, pendekatan dan metode akhlak tasawuf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang pendekatan irfani atau amali. Ini termasuk jenis-jenis tasawuf, dan ini menurut saya adalah sekaligus pendekatan dari akhlak tasawuf. Jadi pendekatan dan metode itu berbeda ya. Pendekatan itu adalah secara umum, kemudian metodenya itu adalah aplikasinya. Jadi pendekatan itu adalah paradigmanya atau pandangannya, kemudian metode itu adalah caranya ya. Jadi pendekatan akhlak tasawuf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan irfani atau amali. Pendekatan irfani atau amali itu adalah perilaku tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran
atau ma'rifat yang diperoleh dengan pembelajaran, pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan yang dilakukan tidak melalui logika, ya. Jadi ini pendekatan Irfani itu disebut juga dengan pendekatan amali. Jadi perilaku tasawuf yang dapat dalam menyingkap kebenarannya atau dalam bermakrifat atau mencapai makrifat itu dengan tahapan pembelajaran, tetapi dengan melalui logika, tetapi tidak melalui logika, hanya melalui pemberian dari Tuhan. Contohnya metodenya bagaimana? Seperti riyadhah. Riyadhah itu melatih diri kita dengan berpuasa, riyadhah puasa, kemudian zikir, atau kita riyadhah itu melatih diri kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Atau riyadhahnya kita sekarang ini bagaimana kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, menjauhkan diri dari kata-kata yang buruk, yang tidak diridho atau yang tidak diharapkan oleh Allah, yang tidak yang dilarang oleh syariat gitu. Jadi kita menjauhi hal-hal yang ucapan-ucapan yang tidak baik atau yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Nah, kemudian ada tafakkur, ada tazkiyatun nafas, ada zikrullah. Nah, tazkiyatun nafas ini adalah proses penyucian diri. Jadi proses penyucian diri kita, contoh konsepnya Imam Al-Ghazali begitu. Atau bagaimana kita menyucikan diri kita, menyucikan diri jiwa kita, misalnya kita membaca istighfar terus menerus, kemudian sholawat, selain itu ada puasa dan lain sebagainya. Jadi proses tazkiyatun nafas, yaitu penyucian diri dari hal-hal yang buruk. Yang kedua yaitu pendekatan falsafi. Jadi pendekatan falsafi itu adalah sebuah pendekatan mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio, melibatkan logika, sampai menuju tempat yang lebih tinggi, yakni ma'rifatullah sampai wahdatul wujud. Artinya pendekatan falsafi ini contohnya yang dilakukan oleh Ibnu Arabi, kemudian ada Al-Jilli. Mereka itu adalah tokoh falsafi sekaligus tokoh tasawuf akhlaki juga. Jadi tokoh tasawuf falsafi, kenapa? Karena mereka mengkaji Tuhan atau mengkaji ketuhanan. Untuk mencapai ma'rifatullah, mereka menggunakan akal atau memaksimalkan peran logika, memaksimalkan peran rasio yang itu didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis ataupun ulama, ya, kesepakatan ulama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendekatan akhlaki atau syariah. Pendekatan akhlaki atau syariah ini suatu pendekatan yang berkenaan atau berkonsentrasi pada pembentukan akhlak yang mulia. Jadi menjadi diri sebagai hamba yang taat kepada Allah pada semua aspek kehidupan, yang senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan syariah. Misalnya konsep Imam Al-Ghazali, yaitu konsep tazkiyatun nafas yang terdiri dari tahalli, tahalli, dan tajalli. Di mana tahalli ini adalah mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian tahapan tahalli yaitu mengisi kekosongan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian baru tajalli ini adalah penyatuan diri, bagaimana manusia bermakrifatullah, ada penyatuan diri antara manusia, bukan penyatuan diri, jadi ada pengetahuan khusus, ya, antara manusia dengan Tuhan gitu. Nah, kemudian ya itulah penjelasan dari saya tentang akhlak tasawuf. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan barokah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah. Demikianlah dari saya ucapkan alhamdulillah dan thank you. Selamat belajar semuanya. Kita lanjutkan diskusi di grup ataupun di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.